Baru-baru ini jagat media ramai membahas tentang statement salah seorang pengasuh pondok pesantren yang menurut saya statement itu sangat tidak berakhlakul karimah. Ia mengatakan bahwa Sayyidina Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang bernama Ubaidillah. Ia hanya berdasarkan sebuah kitab yang masih dipertentangkan apakah benar kitab itu karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dengan meragukan posisi Sayyidina Ubaidillah sebagai putra dari Sayyid Ahmad Al-Muhajir, maka sama saja dia meragukan nasab Sayyidina Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir yang menjadi datuknya seluruh para habaib Alawiyin. Di dalam kitab Syarhul Ainiyah karangan Habib Ahmad bin Zan Al-Habsyi, santrinya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di sini disebutkan fajami'u ali ba'alawi mansubuna ilaihi fi jami'il ard. Seluruh anak cucu Ba'alawi, Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir dinisbatkan kepada beliau di seluruh penjuru dunia. Maka dengan meragukan nasab Sayyidina Ubaidillah, berarti pengasuh pondok pesantren tersebut tidak hanya meragukan ketersambungan nasab para habaib di Indonesia saja, tetapi sama saja dia meragukan nasab seluruh Alawiyin, termasuk Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, Habib Omar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Ratibul Attas, Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran, pengarang Hizbus Sakran, Habib lainnya yang sudah terkenal. Seluruh Alawiyin berarti diragukan oleh dia ketersambungan nasabnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ia mengatakan bahwa Sayyid Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang bernama Ubaidillah. Saya sangat heran kenapa seorang pengasuh pondok pesantren bisa mengeluarkan statement yang sangat tidak berakhlak. Bukankah kita diajari oleh para ulama untuk berakhlak kepada siapa saja, apalagi kepada para sadah? Maka tidak heran jika ada ulama yang bernama Imam Fadal bin Abdullah bin Fadal. Beliau berkata, "Man lam yuhsinidz dhanna bi ali Abi Alawi ma fihi khair." Orang yang tidak berbaik sangka kepada Ali Ba'alawi, kepada keturunan Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, maka sama sekali orang itu tidak memiliki kebaikan. Di dalam kitab Siratus Salaf min Bani Alawi Al-Husainiyin halaman 24, kitab ini dikarang oleh pengarang kitab fikih terkenal di kalangan pesantren, Syarah Yaqutun Nafis, karangannya Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, pada halaman 24. Disebutkan juga di dalam kitab Iqdul Yawaqit Al-Jauhariyah juz 2 halaman 1108. Kitab Iqdul Yawaqit ini dikarang oleh Habib Aidarus bin Omar Al-Aidarus. Beliau adalah murid dari pengarang Sulamut Taufik, kitab yang terkenal juga. Habib Abdullah
bin Husain bin Tahir. Beliau murid Habib Hasan bin Salih Al-Bahar. Beliau sezaman dengan Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Simtud Durar, yang sama-sama murid pengarang Sulamut Taufik. Kemudian disebutkan juga di dalam kitab yang saya pegang ini, Syarhul Ainiyah, karangan Habib Zain, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, santrinya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pada halaman 134-135. Tiga ulama ini semuanya mengatakan bahwa Habib Ubaidillah, ayahnya Habib Alawi, buyutnya seluruh para Alawiyin, adalah putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau tiga ulama dari kalangan para sahabat telah membenarkan keberadaan Sayyidina Ubaidillah sebagai putra dari Sayyidina Ahmad Al-Muhajir, kok berani-beraninya seorang yang hanya menjadi pengasuh pondok pesantren meragukan ketersambungan nasab para habaib dengan mengatakan bahwa Sayyid Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang bernama Ubaidillah? Apakah kita akan menuding bahwa pengarang Iqdul Yawaqid, muridnya pengarang Sulamut Taufik, sebagai pembohong dengan menyebutkan Habib Ubaidillah di dalam kitabnya? Apakah kita akan mengatakan bahwa Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi juga sebagai pembohong? Apakah kita akan mengatakan pengarang Al-Yaqutun Nafis di dalam kitabnya Siratus Salaf Al-Husainiyin juga sebagai pembohong karena menyebutkan nasab Habib Ubaidillah sebagai putra Habib Ahmad Al-Muhajir? Tinggal para pendengar mau menilai, mau percaya kepada para ulama yang sudah saya sebutkan tadi, atau percaya kepada pengasuh pondok pesantren tersebut yang menurut saya jauh statement-statementnya dari akhlakul karimah. Ya man taba'ata am makarimi khalqihi laisat tafakhuru bil ulumi zakhirah. Wahai orang yang jauh dari akhlakul karimah, wahai orang yang jauh dari akhlak yang mulia, laisat tafakhuru bil ulumi zakhirah, tidak cukup kau hanya membanggakan ilmu yang banyak. Malam yuhadzib ilmuhu ahlakahu, ilmu seseorang yang tidak mampu memperbaiki akhlaknya, lam yantafi bi ulumihi fil akhirah, dia tidak akan dapat mengambil kemanfaatan ilmunya kelak di akhirat. Tadi saya menyebutkan kitab Iqdul Yawaqid Al-Jauhariyah, karangannya Habib Aidarus bin Omar Al-Aidarus. Kenapa saya yakin betul bahwa beliau adalah pengarang kitab Sulamut Taufik? Karena saya punya sanad yang jelas kepada beliau. Dulu saya dikasih kesempatan oleh Allah untuk sowan ke Rusyaifah, ke Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki. Saya dapat ijazah dari beliau. Beliau dapat ijazah dari ayahnya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Sayyid Muhammad Al-Maliki dapat ijazah dari gurunya Syekh Hasan Yamani. Syekh Hasan Yamani dapat ijazah dari gurunya Al-Habib Husain Al-Habsyi. Habib Husain Al-Habsyi dapat ijazah dari pengarang
Tuhfatul Yawaqit Al-Jauhariyah, Habib Aidarus bin Omar Al-Aidarus. Beliau adalah pengarang kitab Sulamut Taufik Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Semoga penjelasan singkat saya ini dapat menjadi pencerahan kepada siapa saja yang mendengar dan menyimak video ini, agar tidak mudah percaya terhadap statement yang tidak memiliki data yang kuat dan menganggap para ulama sebagai pembohong. Sebagai bukti terakhir bahwa tidak hanya dari kalangan para habaib saja yang menyebutkan bahwa para habaib itu adalah keturunan dari Sayyid Alawi bin Ubaidillah. Yang saya maksud Alawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seperti yang dikutip di dalam syarah Maulid Barzanji, beliau berkata begini: man ulimat nisbatuhu ilal baitin nabawi wassirril alawi la yukhrijuhu an dzalika azmu jinayah wala adamu diyanah wasiyanah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang Tuhfatul Muhtaj, gurunya pengarang Fathul Mu'in, Imam Al-Malibari, berkata, siapa saja yang tersambung nasabnya kepada keluarga baginda Rasul, wasirril alawi, kalau diterjemah bebas melalui Sayyid Alawi. Nah, kalau beliau mengatakan bahwa para habaib itu sebagai cucu, sebagai keturunan dari Sayyid Alawi, berarti beliau mengiyakan bahwa Sayyid Alawi tersambung kepada baginda Rasul. Tersambung dari mana? Dari Sayyid Ubaidillah. Karena beliau putra dari Sayyid Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Walaupun beliau masih punya dua saudara namanya Sayyid Jadid dan Sayyid Basri, cuma menurut Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, pengarang Syarah Yaqutun Nafis atau pengarang kitab Siratus Salaf bin Bani Alawi Al-Husainiyin, keturunan dari dua Sayyid ini, Sayyid Jadid dan Sayyid Basri ini, sudah punah di tahun 700-an. Semoga penjelasan saya ini menjadi pencerahan dan mendapatkan ilmu dan menjadi ilmu yang barakah, manfaat. Amin. Allahumma amin.